أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah di hari ini relawan YBIA gabungan ada dari Masjid Nurul Dakwah, ada dari Tarung Majai Mengaji, ada dari Darut Ta'un, dan ada dari Masjid At-Thohir, Mahaka Square, Kelapa Gading. Insya Allah di hari ini kita akan mengirimkan dua kalinya relawan oleh dana bantuan JIS Amanah Penindo untuk relawan, dan insya Allah relawan selama 7 hari di sana. Dan kemudian ada dari logistik, diantaranya dari Masjid At-Thohir, Mahaka Square, dan dari beberapa donatur yang lainnya. Dan insya Allah ini tahapan pertama untuk kita mengirim logistik, dan akan ada periode lainnya insya Allah selanjutnya dari Rumah Quran Setia Mulia insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi semua pada donatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai para ilmuwan manusia kadang-kadang meneliti satu hewan butuh sekian puluh tahun baru mereka sampai pada titik mengatakan luar biasa. Dan sekian banyak fenomena yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sebagai seorang muslim dimudahkan oleh Allah dan dimanjakan. Begitu lahir orang tua muslim sudah dikasih tahu Tuhanmu itu namanya Allah. Begini caranya kamu menyembah. Solatlah 5 waktu. Caranya seperti ini. Tinggal wudu, kemudian solat, hadap kiblat, tutup aurat. Disampaikan mana halal, mana haram. Punya panduan hidup sehingga kita terkontrol dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang lebih rapi dari seorang muslim. Semua hidupnya tertata, makanannya, minumannya, pergaulannya, pendapatannya, semuanya ditata rapi. Bahkan hubungannya dengan Allah ditata bagaimana dia harus menyembah Allah. Ada kitab turun dari langit Al-Quran merincikan semua hukum-hukum. Apalagi yang kurang kira-kira tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah memperingatkan kepada kita, siapapun yang beriman dan patuh akan saya luaskan rezekinya, saya akan penuhi semua kebutuhannya. Dan siapa yang melanggar, maka akan aku hukum. Kalau fenomena ini semua sudah jelas Allah itu ada, kenapa masih ada orang yang berpikir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah? Maksiat kepada Allah ini berbahaya sekali efeknya. Kalau dia sifatnya individual dan dia masih menutupi aibnya, itu masih lebih ringan dibandingkan orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan. Kalau orang kerja di kantor melakukan satu pelanggaran, saya sangat yakin tidak mungkin dia berani melakukannya dengan terang-terangan. Kalaupun naudzubillah seseorang mencuri, menulis nota palsu atau melakukan apa saja, saya yakin dia menyembunyikan dirinya karena takut sama atasannya. Bagaimana seseorang tidak berpikir dia takut dengan Tuhannya yang mengawasi dia setiap saat? Tidak ada kata-kata tidur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat kursi Allah mengatakan la ya'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Allah mengawasi semuanya. Maka kalau seseorang berbuat dosa lalu dia tutupi dirinya, lalu dia bertobat kepada Allah, satu hal yang positif. Tapi yang sedang kita ingin diberatkan, banyaknya orang yang sengaja terang-terangan melakukan kemaksiatan. Bukan cuma itu, mengajak orang lain sehingga orang lain terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini efeknya sangat besar. Kapan kemaksiatan merata, maka jangan heran dengan jadinya fenomena-fenomena alam, gempa, tsunami, banjir, dan negara kita sedang ditimpa itu. Kalau ada orang menganggap itu bukan cobaan dan itu adalah azab dari Allah, sungguh luar biasa. Satu perkampungan tenggelam dengan rumahnya dan penduduknya semua, tiba-tiba, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Dan Allah sudah menjelaskan itu dalam Al-Quran tentang masalah itu. Itu akan datang. Kalau masih ada orang yang melakukan kemaksiatan dan merajalelakan itu, maka akan terjadi hal itu. Saudaraku seiman, di dalam Islam cobaan itu dibagi menjadi dua. Ada cobaan sifatnya individual dan ada sifatnya bencana. Kalau cobaan akan datang kepada individu, itu semua pasti akan merasakan itu. Tidak ada orang di antara kita yang tidak akan sakit, tidak akan dicoba oleh Allah SWT. Pasti akan dicoba semuanya. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti menguji kalian secara individu. Pasti kalian sakit. Tidak ada orang sehat terus, pasti akan sakit. Ada saatnya orang senang, ada sedih, ada saatnya dia lapar, kemudian nanti dia kenyang. Dicoba oleh Allah SWT. Setiap hari pun ada cobaannya. Kami pasti menguji kalian secara individu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
dan juga kekurangan harta juga jiwa dan hasil panen buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Akan datang itu. Orang kafir, orang beriman akan datang ujiannya. Juga teman-teman sekalian, ini akan saya jelaskan lebih jauh nanti sebab-sebabnya. Cobaan-cobaan yang pribadi ini. Kalau bencana yang datangnya merata seperti kasus tsunami, banjir, longsor, apalah kira-kira yang banyak merata, kena semua orang, maka ini Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati kalian dengan siksaan bencana yang merata yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Bukan cuma pelakunya, kalau sudah datang, maka akan datang memukul rata semua orang yang ada di lokasi itu. Dan ketahuilah bahwa Allah kalau datang siksaannya amat keras. Ya. Saudaraku seiman, apa yang terjadi sekarang di negara kita harus jadi pelajaran. Jangan tunggu semua kota di Indonesia ditimpakan musibah baru mau sadar. Ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Ini semua banyak penyebabnya yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran 1400 tahun lalu. Sebab-sebab bencana yang pertama adalah penolakan terhadap perintah-perintah Rasul Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah Yunus, surah nomor 10 ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, hai umat Muhammad, ketika mereka berbuat kezaliman. Apa kezaliman mereka? Dosa, atau padahal sementara rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Ini halal, nikmati. Ini haram, jauhi. Tapi mereka sekali-kali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Begitu diingatkan malah dijauhi. Malah orang-orang yang berusaha dekat dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya SAW dimusuhi. Kenapa orang ini begini? Ini orang terlalu alim, tidak usah diajak berteman. Bahkan kalau dia coba jujur di kantornya, di instansinya malah dimusuhi. Subhanallah. Pelanggaran yang terjadi di satu tempat teman-teman sekalian, baik itu lingkup kantor saja yang kecil, kalau merata, maka azab akan datang merata di lokasi itu. Kalau anda tinggal di satu komplek perumahan 15 rumah, 13 rumah ahli maksiat, dan itu sudah diingatkan, tidak mau dengar, maka akan merata, semuanya akan kena. Ini bahaya sekali. Kecuali dalam keadaan satu, anda betul-betul sudah meluruskan kesalahan mereka dan berusaha untuk mengingatkan, dan itu pun dengan ikhlas. Ya, kita tidak ikut-ikutan dalam masalah itu, baru bisa. Kalau tidak, tidak bisa. Berapa banyak teman-teman perintah Nabi SAW dianggap remeh, dan ini banyak sekali. Masjid-masjid kosong, Al-Quran cuma jadi hiasan saja. Orang-orang berlomba-lomba pergi haji, pulang beli Al-Quran cuma dipajang di dekat ranjang antara dia sama istrinya, tidak dibaca sama sekali. Anak-anak tidak pakai jilbab, istri tidak pakai jilbab. Pelanggaran-pelanggaran agama terjadi. Nabi SAW sudah ingatkan tidak boleh, tapi tetap dilakukan. Ini kenapa terjadi? Jadi kalau dibiarkan maka akan menjadi penyebab, salah satu penyebab utama dari datangnya bencana itu. Yang kedua, meratanya dosa besar. Hampir seluruh masyarakat mayoritasnya melakukan hal tersebut. Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Artinya, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian. Dan kami curahkan hujan yang lebat kepada mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka yang merata, dan kami ciptakan sudah mereka generasi yang menggantikan mereka. Juga dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kama halakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiran basira. Berapa banyak kaum yang telah kami binasakan setelah kaum Nuh.
Nabi Nuh dulu sudah dibinasakan kaumnya, yang selamat cuma ada di atas kapal. Dan itu sudah harus jadi pelajaran, hampir seluruh dunia ini tahu kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun orang-orang itu kafir, mereka sampai membuat film-film tentang Nabi Nuh alaihissalam, karena tahu tentang kejadian kiamat kecil pada saat itu. Tapi Allah bilang subhanallah, dan berapa banyak sesudah Nuh pun kami binasakan lagi, karena mereka melakukan dosa-dosa. Dan cukuplah Tuhan maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Dan ini subhanallah fenomena depan mata kita. Yang paling besar dalam dosa ini teman-teman adalah kezaliman. Kalau sudah merata kezaliman tersebut, lalu ikut di bawahnya semua perbuatan-perbuatan yang lain. Karena kezaliman kata para ulama dibagi dua. Ada kezaliman yang besar sekali, yaitu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur kepada Allah. Allah sudah suruh meminta langsung kepada dia, masih minta kepada kuburan ini, masih pakai kepada pohon keramat itu, masih pakai jimat ini dan jimat itu. Para sahabat sudah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka kalau sendalnya putus mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Bagaimana baginda Nabi SAW sudah jelas-jelas dijanjikan kemenangan di perang Badar, lalu beliau menangis-nangis sambil memohon kepada Allah di kemahnya. Sampai Abu Bakar merasa prihatin sambil mengatakan, ya Rasulullah, kasihani diri anda. Kata Nabi SAW, biarkan hatiku tenang hai Abu Bakar. Setelah itu beliau tertidur, baru beliau bangun mengatakan sambil senyum, berita gembira, Allah telah menjanjikan kemenangan buat kita ekstra daripada janjian yang awal. Sudah dijanjikan pun masih tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benda-benda selain Allah subhanahu wa ta'ala ini makhluk. Kita sama pohon sama, sama batu sama, sama kuburan sama. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta di kuburan, sementara di dalam kuburan itu manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Kalau dia yakin bisa memberikan manfaat kepada dia, kenapa dia tidak minta kepada Tuhannya pencipta batu dan manusia itu? Maka harusnya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi menggantungkan segala macam jimat. Sampai kata Nabi SAW, man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat baik di tubuhnya, di rumahnya, di kendaraannya, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Dan ini kezaliman yang paling besar, syirik kepada Allah. Dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan kalau ada orang meninggal kemudian dia tidak bertaubat dari syiriknya ini, maka dalam surah An-Nisa Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik kalau dia meninggal tidak sempat taubat, dan Allah mengampuni dosa apapun yang selain daripada itu. Itu kezaliman yang paling tinggi adalah seseorang berbuat syirik kepada Allah. Dan ini berapa banyak fenomenanya di masyarakat kita. Kezaliman yang paling rendah adalah kezaliman seseorang hamba pada dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukan kemaksiatan dan tidak taubat kepada Allah SWT. Apalagi kata ulama, dia melakukan maksiat secara terang-terangan. Dia berzina malam hari, Allah tutupin sampai pagi tidak ada yang tahu. Pagi hari dia sendiri yang sebarkan di kantornya, di teman-temannya. Semalam saya begini dan begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Karena Allah tutupi aibnya, dia malah buka. Kenapa harus dibuka? Harusnya kita tutupin aib tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah kehancuran negeri-negeri karena kezaliman ini, kesyirikan, dan juga orang berbuat maksiat lalu dia melebarluaskan atau menyebarluaskan kemaksiatan itu. Dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapa banyak kota dan negeri-negeri yang telah kami binasakan, yaitu penduduknya dalam keadaan zalim. Kata ulama, zalim yang paling tinggi kemusyrikan. Dan ini tidak taubat sebelum meninggal. Kemudian saya sudah kasih contoh-contohnya. Lalu kezaliman yang paling adalah berbuat dosa lalu dia iklankan dosa itu. Dia malah dukung orang-orang, dia malah buka diskotik, malah buka karaoke, malah buka maksiatan supaya orang lain terjerumus. Dia terang-terangan melakukan kemaksiatan. Kata Allah, maka lihatlah tembok-tembok kota itu rubuh menutupi atap-atap rumah mereka. Berapa banyak sumur-sumur yang akhirnya tidak lagi dipakai, dan juga istana-istana yang tinggi tinggal menjadi kenangan. Bukankah depan mata sekarang foto kita bisa lihat itu? Bangunan mewah sudah runtuh, jembatan besar bisa runtuh. Apa saja tiba-tiba. Kalau seandainya orang bisa menyelamatkan diri dari azab Allah teman-teman, pasti orang-orang ini bisa menyelamatkan diri. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayatnya juga, kalau seandainya Allah datangkan siksaan itu, maka Allah datangkan sekonyong-konyong, orang tidak bisa selamat. Dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anda berpikir kalau azab Allah datang, gempa, tsunami bisa melarikan diri. Tidak akan pernah bisa. Kalau Allah sudah catatkan anda termasuk kena di situ, maka na'udzubillah pasti akan kena. Dengarkan surah Al-An'am ayat 44. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagatan fa idahum mublisun. Dan apabila mereka telah bergembira dengan apa yang telah